KPP kita punya podcast yang tagline-nya ngopi bareng madu. Wah, Allah, ngopi madu, ya Allah. Salah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di acara podcast KPP Mania 2 Jakarta Selatan 2. Nah, podcast kami ini punya tagline ngopi madu, ngobrol pajak happy bareng madu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber ya. Di sini ada Mas Ari dan Mas Didi. Gimana kabarnya Mas Ari, Mas Didi? Sehat ya? Sudah siap untuk menyampaikan materi siang hari ini? Udah pasti siap. Siap ya, baik. Kita ke Mas Ari dulu kali ya. Kalau Mas Ari nih, tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau yang kita bahas tentang proses pengembalian jika wajib pajak punya kelebihan pembayaran pajak. Nah, bagaimana sih atau apa saja yang dapat menyebabkan wajib pajak ini punya kelebihan dalam pembayaran pajaknya gitu? Baik, terima kasih kesempatannya Nurin. Ini lumayan banyak juga nih listnya. Jadi kawan pajak sesuai ketentuan ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Kita lihat aturannya di PMK 244, PMK 03 2015. Maka kelebihan pembayaran pajak dari PPH dan PPN khususnya ya di DJP terdapat dalam hal sebagai berikut. Itu yang pertama, pajak yang lebih dibayar dengan terbitnya surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP. Selanjutnya itu pajak yang seharusnya tidak terutang dengan terbitnya SKPLB juga, tapi sesuai pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Yang selanjutnya adalah pajak yang lebih dibayar dengan terbitnya SKPLB sesuai dengan pasal 17B Undang-Undang KUP. Selanjutnya ada pajak yang lebih dibayar dengan terbitnya surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau SKP PKP sesuai pasal 17C Undang-Undang KUP. Selanjutnya sesuai dengan SKP PKP pasal 17D Undang-Undang KUP. Selanjutnya ada lagi terkait pembelian BKP yang dibawa ke luar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri, ini sesuai pasal 17E Undang-Undang KUP dan pasal 16E Undang-Undang PPN. Nah, selanjutnya ada juga yang terkait SKP PKP pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, selain yang tadi ada juga yang lebih dibayar berdasarkan kalau ada terbitnya SK-SK seperti SK keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Ada juga pajak yang lebih dibayar karena pembetulan nih. Pembetulan itu sesuai pasal 16 Undang-Undang KUP. Nah, selain itu yang terakhir itu ada lebih dibayar karena ada SK pengurangan sanksi administrasi, yaitu sesuai pasal 36 ayat 1A, 1B atau 1C Undang-Undang KUP. Nah, tapi khusus untuk podcast kali ini kita akan membahas lebih bayar karena SPT, surat pemberitahuan gitu aja. Oh gitu, baik. Jadi cukup banyak ya listnya. Betul. Jadi yang menyebabkan WP itu mengalami kelebihan pembayaran pajak. Betul sekali. Oke. Mas Ari mau minum dulu mungkin Mas tadi? Oh boleh, ini udah disediain kopi udah ya. kopi, Kan bagus. Judulnya ngopi ya. Di Taman Madu juga ini, biar ada lebih manis madunya. ya. Oke, baik deh. Tadi kan sudah disebutkan ya, Iya. teman-teman kawan pajak semua, listnya cukup banyak ya, jadi perlu diperhatikan ya itu nanti ya. Betul. Baik, kalau tadi kan terkait dengan poin-poin tadi, prosesnya sebenarnya bagaimana ya Mas? Proses dari pengembalian kelebihan pajak ini sendiri untuk wajib pajak. Oh iya, jadi begini Nurin. Terkait kelebihan pembayaran pajak yang berasal dari peraturan SPT. Nah, di SPT yang khusus LB ini itu SPT masa PPN dan SPT tahunan orang pribadi dan badan ya. Jadi dua itu aja. Nah, prosesnya itu seperti ini. Satu bisa melalui proses pemeriksaan yang akan terbit dengan SKPLB, atau yang kedua bisa dengan pendahuluan yang nantinya akan terbit SKP PKP. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi cukup jelas ya kawan pajak semuanya ya. Bagaimana proses penyebab dan juga proses dari kelebihan pembayaran pajak ini. Sekarang ke Mas Didik ya, Mas Didik. Di tengah nih, kelihatan kan Mas ya? Oke. Kalau tadi kan terkait penyebabnya, sekarang bisa dijelaskan nggak sih Mas kelebihan pajak dalam SPT dan pengembaliannya? Terus seperti apa Mas Didik? Baik, terima kasih Nurin kesempatannya. Jadi ini melanjutkan yang tadi ya. Jadi yang pertama ini harus dibagi terlebih dahulu. Jadi SPT
pertama SPT masa PPN dan yang berikutnya SPT tahunan PPH. Oke, berarti ada 2 ya Mas ya di situ ya. Betul. Jadi ini bedanya untuk SPT masa PPN ini dalam pelaporannya itu nanti wajib pajak dapat menyatakan lebih bayar. Di mana atas lebih bayar tersebut bisa dilakukan 2 hal nih. Oke, yang pertama ini nanti wajib pajak mencentang kompensasi. Jadi otomatis akan dikompensasikan ke masa berikutnya. Selanjutnya bisa mencentang tuh restitusi atau pengembalian. Nah, kalian restitusi pengembalian ini juga dibagi lagi, yaitu pertama sesuai prosedur biasa. Ini sesuai pasal 17B Undang-Undang KUP, dan yang kedua sesuai prosedur pendahuluan yang terdiri atas pendahuluan pasal 17C Undang-Undang KUP. Selanjutnya pendahuluan pasal 17D Undang-Undang KUP dan pendahuluan ini pasal 9 ayat 4C Undang-Undang KUP. Baik, ini selanjutnya untuk SPT berikutnya SPT tahunan PPH. SPT tahunan PPH ya, di mana atas lebih bayar dalam SPT tersebut hanya dapat dimintakan restitusi saja. Jadi di sini. Jadi kalau yang tadi SPT PPN tadi bisa dikompensasi, kalau ini bisa restitusi saja ya. Hanya restitusi aja berarti ya Mas ya. Betul. Ini di situ. Oke. Walaupun nanti di lembar SPT ada pilihan diperhitungkan dengan utang pajak, tetapi tetap diproses lewat restitusi nih. Oh, baik. Jadi prosesnya yang SPT tahunan PPH hanya restitusi. Betul. Betul, baik. Betul. Jadi atas restitusi pengembalian ini dibagi menjadi 2. Ini yang pertama ini sesuai prosedur biasa, dan yang kedua sesuai prosedur pendahuluan nih yang terdiri atas pendahuluan pasal 17C Undang-Undang KUP dan pendahuluan pasal 17D Undang-Undang KUP. Oke, berarti kalau tadi dibagi 2 antara PPN dan PPH-nya sama-sama punya proses pengembalian restitusi. Betul. Sama ya untuk prosesnya. Tapi ada yang membedakan di pasal 9 ayat pasal 9 ayat 4C, betul ya Mas ya? Baik, kalau selanjutnya bisa dijelaskan lebih rinci nggak Mas Didi terkait bagaimana apa pilihan-pilihan restitusi tadi, misalkan pasal 17B itu misalnya pasal 17C itu juga apa gitu? Baik, jadi ini bisa dijelaskan seperti ini ya detailnya. Oke, ada agak banyak ya detailnya ya? Ada banyak. Agak banyak ya. Oke. Nah, ini yang pertama terkait dengan pasal 17B Undang-Undang KUP. Ini yang dimaksud dengan prosedur biasa nih. Prosedur biasa ya. Baik, ini yang biasa dialami oleh wajib pajak ya. Ini walaupun di SPT ada pilihan 17D prosedur biasa, tetapi nantinya tetap diproses dengan pasal 17B Undang-Undang KUP. Oke, baik. Nah, dengan prosedur ini restitusi atas lebih bayar pada SPT diproses melalui kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim fungsional pemeriksa. Ya. Ini jangka waktunya bisa cukup lama, ini sampai maksimal 1 tahun. Oke, berarti 17B ini tadi yang Mas ya. Dan ini nanti produk hukumnya akan muncul surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPLB itu ya kawan pajak ya. Betul, SKPLB singkatnya. Selanjutnya yang kedua ini pendahuluan. Pendahuluan. Pengembalian dengan pendahuluan dimaksud adalah lebih bayar tersebut diproses dengan mekanisme pendahuluan, yaitu diproses lebih cepat dari biasa, dari pemeriksaan biasa. Ini jangka waktunya rata-rata 1 bulan. 1 bulan ya. Betul, itu maksimal ya. Nantinya diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, biasa disingkat SKPPKP. Jadi bedanya tadi kalau 17B itu SKPLB, yang ini SKPPKP. SKPPKP, oke. Selanjutnya ini terbagi di pasal 17C Undang-Undang KUP. Nah, hanya di pasal 17C tersebut juga pengembalian wajib pajak kriteria tertentu. Kriteria tertentu di sini karena ada pendahuluan ini hanya bisa diberikan kepada wajib pajak yang mempunyai SKWP kriteria tertentu. Oke, ini khusus buat wajib pajak yang punya Betul. SK kriteria tertentu ya berarti ya? Betul. Bukan semua WP berarti ya Pak ya? Betul. Oke, baik.
Jadi kriteria tertentu ini diatur di PMK 39 tahun 2018. Yang intinya wajib pajak patuh, ini baik patuh pelaporan dan pembayaran pajak. Jika wajib pajak punya SK ini, maka wajib pajak tersebut dapat memperoleh pengembalian dengan prosedur pendahuluan yang lebih cepat dibanding pemeriksaan, tanpa ada batasan nilai lebih bayar dan kondisi tertentu di SPT-nya, baik SPT tahunan PPH maupun SPT PPN. Oke, baik. Selanjutnya masih ada lagi Mas? yang mau Selanjutnya disampaikan? ini tadi yang berikutnya pasal 17D Undang-Undang KUP ya. 17D, oke baik. Ini disebut juga pengembalian persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu di sini artinya hanya wajib pajak mempunyai syarat-syarat tertentu yang dapat mengajukan pengembalian lebih bayar ini, yaitu untuk PPN nilai lebih bayarnya ini ada maksimalnya ya, ini 5 miliar rupiah dan hanya dapat diajukan untuk masa pajak Desember atau akhir tahun buku. Oke, baik Mas. Sedang untuk PPOP lebih bayar maksimal ini 100 juta. Baik. Untuk PPA badan lebih bayarnya ini maksimal 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Baik, ini selanjutnya yang tadi terakhir ya, pasal 9 ayat 4C Undang-Undang KUP. Ini pengembalian khusus untuk SPT tahunan, bukan SPT tahunan ya, ini jadi SPT PPN saja. PPN, SPT PPN ya. Betul, Undang-undang PPN berarti. betul Mas Ari. Di mana syaratnya di masa pajak tersebut yang bersangkutan, wajib pajak yang bersangkutan ya, ini terdapat kegiatan tertentu. Ini sesuai pasal 9 ayat 4B Undang-Undang KUP. PPN. Maaf, PPN. PPN Mas Ari. Di mana bagi wajib pajak tersebut, di mana dibagi lagi jika WP mempunyai SK PKP risiko rendah, maka nilai lebih bayar tidak dibatasi. Tetapi jika tidak mempunyai SK PKP risiko rendah tersebut, maka nilai lebih bayar maksimal 5 miliar rupiah. Jadi seperti itu. Oke, baik. Tadi penjelasannya cukup rinci ya, mulai dari pasal 17C, 17D, B, D, dan yang terakhir tadi pasal 9 ya. Pasal 9 ayat 4C. Gimana kawan pajak, udah cukup jelas banget ya Mas ya untuk penjelasan tentang terkait prosedurnya. Jadi WP ini punya opsi ya atau punya pilihan. Jadi mau pengembaliannya itu lewat pasal yang mana gitu. Bebas kan itu tergantung WP-nya ya. Betul, tergantung WP-nya. Baik, kalau kembali lagi nih ke Mas Ari ya. Tadi kan terkait penjelasan restitusi, ada restitusi biasa, prosedurnya yang dikerjakan oleh fungsional pemeriksa pajak dengan jangka waktu tadi selama 1 tahun ya untuk diterbitkan SKPLB, dan juga ada restitusi dengan pendahuluan. Nah ini untuk WP yang bisa memakai untuk restitusi pendahuluan ini ada syarat atau kriteria tertentunya nggak sih Mas? Betul tadi. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Didik ya, saya lanjutkan saja. Prosedur biasa itu kan diproses dengan pemeriksaan sesuai pasal 17B Undang-Undang KUP dengan jangka waktu itu maksimal 1 tahun. Memang bisa lebih kurang, cuma maksimalnya itu sampai 1 tahun. Nah kalau untuk pendahuluan itu lebih cepat, ibaratnya dia jalur cepatnya lah ya. Nah PPN itu jangka waktunya 1 bulan dengan syarat LB-nya itu maksimal 5 miliar rupiah. Jika tanpa SK kriteria tertentu atau SK PKP risiko rendah. Sedangkan untuk badan pasal 17C Undang-Undang KUP itu jangka waktunya 3 bulan. Dan ini harus punya SK karena pasal 17C itu harus punya SK untuk badan. 17D itu 1 bulan dan maksimal LB-nya 1M. Nah sedangkan untuk yang orang pribadi ini khusus nih. Jadi sudah ada aturan terbaru PR 05 tahun 2023. Dia intinya itu percepatan pengembalian pendahuluan untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi jika ada orang pribadi punya LB maksimal 100 juta, jika dia mencentang prosedur biasa, semuanya itu akan diproses dengan pendahuluan pasal 17D. Jadi yang harusnya 1 tahun atau mungkin 17C 3 bulan, hanya diproses 15 hari kerja saja. 15 hari, wah jadi pilihan menarik ya. Betul ini ya. sekali. Jadi WP nanti bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan
selama maksimal ya itu 15 hari 15 hari kerja? maksimal, khusus untuk Oke. orang pribadi, Khusus orang pribadi. maksimal lebih bayar 100 juta. Oke, baik dicatat ya kawan pajak ya. Iya. Ini pilihan yang tepat mungkin Iya. ya kalau wajib pajak pengen segera ada pengembalian untuk kelebihan pajaknya. Ada lagi Mas Ari yang mau ditambahkan? Oh iya, satu lagi. Terkait ini? Jadi gini, saat mengisi SPT LB kan diharuskan wajib pajak itu mencentang pilihan LB-nya ya. Oh, di Apakah formulir ya, berarti? ya di formulir induk SPT, apakah akan institusi biasa atau pendahuluan. Ya. Cuma dimungkinkan ada kondisi satu WP dia nggak mengisi centangan nih. Oh, Dia centang. SPT-nya LB tapi tanpa centang. Hmm. Itu tetap kita proses. Iya. Cuma prosesnya itu pakai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi bukan pasal 17B. Oh. Walaupun sama-sama dilakukan pemeriksaan dan terbit SKPLB, tapi dasar hukumnya agak beda dikit. Oh, jadi Tetap diproses walaupun ya. WP tidak mencentang gitu. Oke, jadi centang itu perlu banget ya. Perlu Mas ya? banget biar Jangan lupa ya Iya. dicentang yang mana proses yang tadi 17 tadi berapa? 17 kalau yang 17 orang ya. tanpa centang 17. Oh ya. Kalau yang mau centang banyak pilihan. Oh gitu. Tapi kalau memang ingin cepat ya Iya. silakan centang 17D gitu. Oke, jangan lupa dicentang pasal 17D-nya ya. Ya, di kalau mau formulir ingin cepet, Anda. ya. Oke. Cuma 15 hari ya Mas ya. Penawarannya cukup Iya, menarik untuk ya. orang berarti pribadi ya. cukup. Orang pribadi. Baik deh. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Tadi ada yang mau ditambahkan lagi Mas Ari? Udah itu aja paling. Ya. Udah itu aja ya. Berarti terima kasih untuk penambahannya ya. Itu highlight banget ya untuk Orang podcast pribadi. podcast hari ini tentang kelebihan pembayaran pajak. Nah, tadi terakhir mungkin ke Mas Didi. Kalau kawan pajak nanti mengalami kendala terkait pelaporan SPT atau apa yang mau ditanyakan terkait restitusi itu apa yang harus dilakukan? Baik Nurul. Nah, ini seperti biasa ya, jika ada kendala yang dialami atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait perpajakannya, mungkin masih ada yang bingung, ada yang kurang jelas. Ini kawan pajak bisa melakukan hal-hal berikut yang tantangannya. Pertama, kawan pajak ini dapat menghubungi saluran komunikasi yang tersedia di masing-masing unit kantor pajak. Oke, Ini daftarnya ini bisa dilihat di http://pajak.go.id pajak.go.id ya di situ. unit Baik. kerja. Unit kerja. Baik, nanti di Itu situ untuk kan KPP kita ya, untuk semua KPP. semua KPP bisa Oke. dilihat kan, itu nanti itu bisa lihat alamat Oke, KTP-nya, baik. nomor telepon, kalau Nomor misalnya telepon, ya. hubungi telepon dan sebagainya. Ini selanjutnya kedua, kawan pajak dapat menghubungi Krim Pajak. Ini sudah tahu nomornya mungkin di 1.500-200 dengan menyebut mention Krim Pajak di Twitter Di Twitter, oke. atau live chat di situs web pajak.go.id. Oke, baik. Ada lagi Mas mungkin? Baik, Kalau ini WP terakhir yang ya, ya. jika mendesak ya. Jika mendesak sekali nih ya kawan pajak semua. Kawan pajak bisa datang ke kantor pajak dengan mengambil tiket antrian nih. Saat ini masih berlaku ya di laman kunjung.pajak.go.id. Oke, baik. Itu aja ya Mas ya. Iya, Untuk saluran komunikasi yang bisa dijangkau dari wajib pajak untuk bisa datang langsung ke KPP atau menghubungi saluran yang sudah tersedia. Baik, ada lagi mungkin Mas Didik, Mas Ari yang mau disampaikan atau ditambahkan tadi? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Saya sudah hafal juga. Iya. Pokoknya jangan lupa dicentang ya, kawan pajak pasal 17D-nya. Kalau ingin Oke, cepat. Kalau ingin cepat. 15 hari aja ya Mas ya? Untuk orang pribadi aja. Orang pribadi, baik deh. Oke, jadi kayaknya kalau udah selesai materi yang sudah disampaikan, kita sudah sampai di penghujung acara podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang hebat-hebat, penyuluh dari tim KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2, Mas Didi dan Mas Ari. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kebermanfaat dan juga informasi tambahan ya untuk kawan pajak yang mungkin punya kelebihan pajak di SPT-nya. Gak perlu bingung dan gak perlu takut ya kalau mau minta kelebihan pembayaran pajak. Baik. Sebelum acara ini saya tutup, saya mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk bisa stay tune mengikuti YouTube dan juga IG dari KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.